Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriyani Lestari. Saya selaku moderator kelompok 3. Di sini saya akan membacakan nama-nama rekan saya. Yang pertama atas nama Lutfi sebagai pemateri pertama. Yang kedua atas nama Indriyani sebagai pemateri kedua. Ketiga atas nama Ita Purnamasari. Yang keempat atas nama Intan Lestari. Yang kelima atas nama Indriyani Lestari. Dan yang terakhir atas nama Kristina Yuni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi dengan NIM 2020 A1H 054. Di sini saya akan membacakan hasil resum buku dari kelompok 3. Yang pertama, bab 1, yaitu manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. A. Pengertian mutu pendidikan. Mutu adalah sebuah proses struktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan. Yang pertama, mutu pendidikan yang dimaksud di sini adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin. Yang kedua, input pendidikan merupakan suatu yang harus tersedia karena dibutuhkan demi berlangsungnya suatu proses. Mutu dalam pendidikan memang dititik tekankan pada siswa dan proses yang ada di dalamnya. Tanpa ada proses yang baik, sekolah yang bermutu juga mustahil untuk dicapai. Berdasarkan pengamatan, ada 3 faktor yang menyebab mutu pendidikan yang rendah, yaitu kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional yang menerapkan pendekatan edukasional, production, function atau input analisis untuk analisis yang tidak konsisten, sentralistik, dan minimnya peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa. Menurut Usman, mutu memiliki 13 karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kinerja perform berkaitan dengan aspek fungsional sekolah. Yang kedua, waktu ajar time lies selain dengan waktu yang wajar. 3, andal reliability, usia pelayanan prima, pertahanan lama. Yang keempat, daya tahan banting. 5, indah. Yang keenam, hubungan manusiawi, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan profesional, dan lain-lain. Tujuan dari program peningkatan mutu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru, unsur komite sekolah atau majelis sekolah dalam aspek manajemen berbasis sekolah untuk peningkatan mutu sekolah. Yang kedua, mengembangkan kemampuan kepada kepala sekolah bersama guru, unsur komite sekolah atau majelis sekolah dalam melaksanakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat setempat. Yang ketiga, mengembangkan peran serta masyarakat yang lebih aktif dalam masalah umum persekolahan dari unsur komite sekolah dalam membantu peningkatan mutu sekolah. Yang ketiga, konsep dasar manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Menurut Edmond yang dikutip Fauzi Fadila, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau disingkat MBS merupakan alternatif baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan
kreativitas sekolah. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau disingkat MPMBS dapat didefinisikan sebagai model manajemen yang memberikan ekonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau mencapai tujuan mutu sekolah dalam terangkan pendidikan nasional. C. Prinsip-prinsip manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Teori yang menggunakan MBS untuk mengelola sekolah didasarkan pada 4 prinsip, yaitu prinsip ekuifinalitas, prinsip desentralisasi, prinsip sistem pengelolaan mandiri, dan prinsip inisiatif SDM. Yang kedua, kerangka kerja dalam manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Yang pertama, sumber daya. Sekolah mestinya mempunyai fleksibilitas dalam mengatur sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, petanggung jawab. Sekolah dituntun memiliki akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Yang ketiga, kurikulum. Sekolah berdasarkan kurikulum standar nasional bertanggung jawab mengembangkan kurikulum baik dari standar materi atau konten maupun proses penyampaiannya. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum dikembangkan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, dengan sumber daya yang ada. Kurikulum disajikan dengan mengembangkan keterampilan pengelolaan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, berbagai pendekatan dikembangkan agar mampu mengatur perubahan sebagai fenomena alamiah di sekolah. 4. Personal sekolah. Sekolah bertanggung jawab dan terlibat proses rekrutmen dalam arti penentuan jenis guru yang diperlakukan dan pembinaan struktural staf sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan staf lainnya. Yang ke penerapan total quality management sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama, kerja tim. Kerjasama merupakan suatu bentuk kekompakan dalam sebuah tim atau kelompok. Yang kedua, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu kegiatan dalam membimbing suatu kelompok sedemikian rupa sehingga tercapai tujuan dari kelompok itu, yaitu tujuan bersama. Yang ketiga, adanya komunikasi. Komunikasi adalah penyampaian informasi, ide atau gagasan, pendapat, dan saran-saran melancarkan kerja sama kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Visi misi lembaga pendidikan profesional dalam total quality management. Bagian A, konsep, visi, dan misi. Pendidikan merupakan 2 hal yang berbeda. Pembedaan dilakukan dengan maksud untuk memperjelas jenis institusi, seperti apa harapan dan tujuan ke depan. Yang pertama, visi SMA Negeri 2 Kendiri, mewujudkan insan Indonesia yang berkepribadian Pancasila, bermutu, terdidik, berbudaya, dan kompetitif di dunia internasional. Yang kedua, misi SMA Negeri 2 Kediri. Yang bagian A, membina keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam menghayat dan pengalamannya sehingga terjadi insan yang cerdas, emosi, dan rohania. Yang B,
kembangkan rasa nasionalisme dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI. Yang ketiga, menerapkan manajemen mutu dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Bagian B, perumusan atau peletakan visi dan misi pendidikan. Dalam perumusan visi dan misi pendidikan harus mendapat pola dan rumusan yang jelas dan sesuai dengan tataran operasional. Visi adalah pendidikan hendaknya tidak terkonsentrasi pada tatanan kehidupan akhir semata, tetapi juga harus memerhatikan dan mempertimbangkan realitas dunia. Misi adalah tugas yang dirasakan oleh seseorang atau lembaga sebagai suatu kewajiban untuk melaksanakan demi agama, ideologi, patriotisme, dan lain-lain. Yang ketiga, implementasi total quality management melalui visi dan misi kelembagaan pendidikan. Yang pertama, kerjasama tim. Kerjasama tim dalam sebuah sekolah atau lembaga pendidikan sangat berperan sekali demi kemajuan dan perkembangan. Yang kedua, keterlibatan stakeholder adalah para pengguna jasa pendidikan. Yang ketiga, keterlibatan siswa. Yang ketiga, keterlibatan siswa. Siswa adalah individu yang memerlukan layanan pendidikan maksimal. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Indriani yang akan membacakan materi ketiga, bab 3 yang berjudul Sekolah Efektif. A. Kriteria sekolah efektif merupakan suatu institusi yang di dalamnya terdapat komponen guru, siswa, dan staf administrasi yang masing-masing mempunyai tugas tertentu dalam melancarkan program sebagai institusi pendidikan formal. Sekolah dituntut menghasilkan lulusan output yang mempunyai kemampuan akademis tertentu. 1. Layanan belajar bagi siswa. 2. Mutu mengajar guru. 3. Kelancaran layanan belajar mengajar. 4. Umpan balik yang diterima siswa. 5. Layanan keseharian guru terhadap siswa. 6. Kenyamanan ruang kelas. 1. Dalam pengaturan ruang belajar, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah ukuran dan bentuk kelas, bentuk serta ukuran bangku dan meja siswa, jumlah siswa dalam kelas, jumlah siswa dalam setiap kelompok, jumlah kelompok dalam kelompok atau seperti siswa pandai dengan siswa kurang pandai. A. Pengaturan tempat duduk. B. Pengaturan alat-alat belajar. C. Penataan keindahan dan kebersihan kelas. D. Ventilasi dan cahaya. 2. Penyajian bahan pembelajaran dapat diberikan dengan penuh makna serta memberi kesan tersendiri bagi siswa. Ketersediaan sumber belajar. Penggunaan media pembelajaran secara tepat. Kelengkapan sarana dan prasarana sekolah. Partisipasi masyarakat. Budaya sekolah. 3. Adapun kelompok-kelompok masyarakat yang dapat dilibatkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah meliputi A. Kelompok masyarakat dalam sekolah. B. Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan. BP3 atau BK. C. Komite sekolah. D. OSIS. E. Perkumpulan alumni sekolah. F. Organisasi profesi. G. Kelompok masyarakat luar sekolah. H. Penduduk atau kelompok masyarakat di sekitar sekolah. I. Dewan Pendidikan. B. Sekolah efektif dalam total quality management. Keberhasilan penerapan manajemen mutu terpadu atau total quality management dalam kurun TQM memang tidak mudah, diperlukan komite dan kerjasama yang baik antara kementerian terkait, baik Kementerian Pendidikan Pusat dengan Kementerian Pendidikan Daerah,
serta institusi pendidikan setempat sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Berikut ini ada beberapa cara yang tempuh untuk mewujudkan sekolah efektif. A. Adanya program mutu. B. Adanya komunikasi di lingkungan sekolah. C. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai. D. Adanya perubahan atau inovasi. E. Pengutamaan layanan. F. Adanya persiapan studi lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Purnamasari akan membacakan materi bab 4. A. Implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Bagi suatu lembaga pendidikan atau sekolah, mutu merupakan agenda terpenting dan memang seharusnya diupayakan serta diwujudkan. 1. Pengertian Total Quality Management. Total Quality Management atau TKM ialah suatu pendekatan dalam usaha memaksimalkan daya saing melalui perbaikan terus-menerus atas jasa manusia, produk, dan lingkungan. 2. Implementasi Total Quality Management atau TKM di lembaga pendidikan. Mutu dapat diukur dari kepuasan pelanggan atau pengguna pendidikan. Prosedur dalam mengimplementasikan TKM pada dasarnya menempuh 3 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, pengembangan sistem. Yang ketiga, implementasi sistem. 3. Hambatan implementasi Total Quality Management atau TKM di lembaga pendidikan. Setidaknya terdapat dua yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Pertama, strategi pembangunan lebih bersifat input oriented. Kedua, pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. B. Dewan sekolah di lembaga pendidikan. Pendidikan adalah suatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pembinaan sumber daya manusia tidak dilepas dari pemikiran mengenai manusia itu sendiri. 1. Pengertian Dewan Sekolah. Dewan Sekolah adalah orang-orang yang berperan untuk kemajuan sekolah. Yang kedua, kedudukan Dewan Sekolah dalam manajemen sekolah. Keberadaan Dewan Sekolah memang dipandang sangat strategis sebagai wahana untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. 3. Peran dan fungsi Dewan Sekolah dalam konteks Total Quality Management atau TKM. Dewan Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu, pemateraan, dan efisien pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. C. Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM adalah manajemen yang berfungsi dalam proses pengadaan tenaga pendidikan di lembaga pendidikan sekolah, mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan, dan pengembangan pegawai yang semuanya dilakukan secara objektif dan transparan. 2. Peningkatan mutu pendidikan melalui manajemen sumber daya tenaga kependidikan. Peran MSDM sangat penting dan bisa menjadi potensi besar dan memajukan atau meningkatkan mutu pendidikan atau sekolah. Peningkatan mutu pribadi guru itu sendiri memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, jangan takut berbuat salah. Yang kedua, mengubah kehidupan dengan cara mengubah sesuatu yang dikerjakan keseharian. Yang ketiga, strategi perekrutan dan penempatan pegawai ibadah pendidikan. 3. Strategi perekrutan dan penempatan pegawai di lembaga pendidikan. Manajemen tenaga kependidikan harus mendapat perhatian lebih karena pada bagian ini merupakan komponen penentu atau keberhasilan suatu pendidikan. Yang pertama, perencanaan pegawai. Yang kedua, rekrutmen pegawai. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan pegawai. Yang keempat, promosi dan mutasi. Yang kelima, pemberhentian pegawai. Yang keenam, adanya kompensasi. Yang ketujuh, penilaian pegawaian. 2. Rekrutmen pemberdayaan guru. Rekrutmen guru dapat dilakukan untuk mendapatkan guru yang profesional. Adapun upaya pemberdayaan guru dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan dan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan pemberdayaan guru. Yang kedua, langkah-langkah pemberdayaan guru. D. Penerapan Total Quality Management dalam proses pembelajaran.
Dalam proses pembelajaran, guru merupakan ujung tombak dalam proses pendidikan. Proses pendidikan dan pembelajaran tidak akan berhasil dengan baik tanpa peran guru. 1. Perencanaan pembelajaran. Perencanaan adalah menyusun langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ditentukan, namun yang lebih utama adalah perencanaan yang dibuat harus dapat dilaksanakan dengan mudah dan tepat dan sasaran. Mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan, dan pengembangan pegawai yang semuanya dilakukan secara objektif dan transparan. 2. Peningkatan mutu pendidikan melalui manajemen sumber daya tenaga kependidikan. Peran MSDM sangat penting dan bisa menjadi potensi besar dan memajukan atau meningkatkan mutu pendidikan atau sekolah. Peningkatan mutu pribadi guru itu sendiri memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, jangan takut berbuat salah. Yang kedua, mengubah kehidupan dengan cara mengubah sesuatu yang dikerjakan keseharian. Yang ketiga, strategi perekrutan dan penempatan pegawai ibadah pendidikan. 3. Strategi perekrutan dan penempatan pegawai di lembaga pendidikan. Manajemen tenaga kependidikan harus mendapat perhatian lebih karena pada bagian ini merupakan komponen penentu atau keberhasilan suatu pendidikan. Yang pertama, perencanaan pegawai. Yang kedua, rekrutmen pegawai. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan pegawai. Yang keempat, promosi dan mutasi. Yang kelima, pemberhentian pegawai. Yang keenam, adanya kompensasi. Yang ketujuh, penilaian pegawaian. 2. Rekrutmen pemberdayaan guru. Rekrutmen guru dapat dilakukan untuk mendapatkan guru yang profesional. Adapun 3. Upaya pemberdayaan guru dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan dan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan pemberdayaan guru. Yang kedua, langkah-langkah pemberdayaan guru. D. Penerapan total quality management dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru merupakan ujung tombak dalam proses pendidikan. Proses pendidikan dan pembelajaran tidak akan berhasil dengan baik tanpa peran guru. 1. Perencanaan pembelajaran. Perencanaan adalah menyusun langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ditentukan, namun yang lebih utama adalah perencanaan yang dibuat harus dapat dilaksanakan dengan mudah dan tepat dan sasaran. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Listari. Di sini saya akan membacakan hasil bab 5, yaitu mengenai efektivitas, efisiensi, dan produktivitas peningkatan mutu pendidikan. A. Pengertian efektivitas, efisiensi, dan produktivitas peningkatan mutu pendidikan. Efektivitas dalam KBBI dikemukakan bahwa efektif berarti adanya efeknya, akibatnya, pengaruhnya, atau kesannya. Mujur dan mujarab dapat membawa hasil. Efektivitas sekolah terdiri dari dimensi manajemen kepemimpinan sekolah, guru, ketenagakerjaan pendidikan, siswa, kurikulum, sarana dan prasarana, pengelolaan kelas, hubungan sekolah dengan masyarakat, pengolahan bidang khusus lainnya. Maksud dari efisiensi pendidikan adalah cara memanfaatkan tenaga, fasilitas, dan waktu sedikit mungkin yang mampu menghasilkan sesuatu yang banyak, bermutu, relevan, dan bernilai ekonomis tinggi. Efektivitas dan efisiensi pendidikan sama prioritas pada hasil. Hanya saja, efektivitas memiliki usaha menunjukkan relevansi antara perencana dengan tujuan. Sedangkan efisiensi adanya usaha mewujudkan fungsi maksimal dari sumber daya yang ada. Pengertian produktivitas pendidikan adalah suatu ukuran ringkasan atas kuantitas dan kualitas kinerja dalam menunjukkan sumber daya yang ada. Produktivitas dapat ditinjau dari 3 dimensi sebagai berikut. Pertama, meninjau produktivitas sekolah dari segi administratif. Kedua, meninjau produktivitas sekolah
dari segi keluaran perubahan perilakunya dengan melihat nilai-nilai yang diperoleh siswa. Ketiga, ditinjau dari produktivitas sekolah, dari keluarga ekonomis yang berkaitan dengan pembiayaan layanan pendidikan di sekolah. B. Peran efektivitas, efisiensi, dan produktivitas peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Produktivitas dapat dinyatakan secara kuantitas dan kualitas. Kuantitas output berupa jumlah lulusan, sedangkan kuantitas input berupa jumlah tenaga kerja di sekolah dan sumber daya selebihnya, baik berupa uang, peralatan, perlengkapan, bahan, dan lainnya. Thomas mengemukakan 3 pendekatan mengukur produktivitas sebagai berikut. Yang pertama, the administration production. Tahap ini memfokuskan pada tatanan lembaga dalam mekanisme kepemimpinan dan manajemen yang memberikan pengertian pada kepuasan pelanggan, terutama pada urusan kepemimpinan suatu pendidikan dalam memberikan layanan kepada konsumen. 2. The psychology production fashion. Tahap ini lebih menitik beratkan pada perubahan perilaku siswa sebagai hasil belajar. 3. The economist production fashion adalah mengukur produktivitas dari benefit atau keuntungan yang diperoleh siswa setelah melakukan pengorbanan waktu, tenaga, uang, dan lainnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Lestari. Saya sebagai pembaca materi bab 6 dan 8. Bab 6, manajemen keuangan dan penggalian sumber dana dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. A. Pengertian manajemen keuangan lembaga. Manajemen keuangan adalah suatu bentuk pelurusan mengenai tata pembukaan keuangan, mulai dari perencanaan keuangan, pengorganisasian, dan pelaksanaan sampai dengan pengawasan keuangan pada suatu lembaga pendidikan atau sekolah. Jadi inti dari manajemen keuangan dalam lembaga pendidikan atau sekolah adalah menggali dana secara kreatif dan maksimal menggunakan dana secara produktif dan mempertanggungjawabkan dana secara objek. Bila ini benar-benar diterapkan, manajemen keuangan akan membantu kemajuan lembaga atau sekolah tersebut. B. Standarisasi pengelolaan keuangan dalam pengembangan pendidikan. Langkah-langkah pengelolaan keuangan. 1. Perencanaan. 2. Sumber dana manusia yang jujur, loyal, dan berkualitas. 3. Manajer keuangan yang terbuka, tegas, dan transparan. C. Operasionalisasi manajemen keuangan di lembaga pendidikan. Bantuan para donatur berfungsi untuk memajukan lembaga pendidikan. Untuk itu, perlu dilakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, penggunaan anggaran harus benar-benar dengan program yang direncanakan. Kedua, anggaran harus dipergunakan seefisien mungkin dan menghindari terjadinya kecurigaan, markup, pembelian atau penggadaian barang. 3. Hindari kesan bahwa kegiatan dalam sekolah sekedar untuk menghabiskan dana sehingga harus dilakukan penghematan data. Keempat, pengeluaran dana hanya dapat dilakukan oleh petugas yang berwenang sesuai dengan aturan yang berlaku. D. Penggalian sumber dana di lembaga pendidikan. Sumber keuangan pada suatu lembaga pendidikan atau sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 sumber, yaitu 1. Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. 2. Orang tua selaku wali siswa atau siswa sendiri. 3. Masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat.
Ada beberapa cara menggerakkan sumber-sumber keuangan. Yang pertama, mengajukan proposal finansial kepada pemerintah pusat maupun daerah. Kedua, mengadakan sumber permohonan bantuan kepada orang tua siswa. Ketiga, mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendatangkan keuntungan finansial. Keempat, mengajukan proposal bantuan finansial kepada kolega dan donatur luar negeri. Yang terakhir, memberdayakan waktu, hibah, infak, jariah, dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christina Yuni akan melanjutkan materi bab 7 mengenai pengambilan keputusan dalam manajemen mutu terpadu. Pengambilan keputusan dalam manajemen mutu terpadu. A. Pengertian pengambilan keputusan dalam total quality management. 1. Keputusan terprogram. Keputusan ini dibuat untuk menangani situasi atau masalah yang cukup sering terjadi, sehingga pengambilan keputusan dapat membuat aturan-aturan pengambilan keputusan untuk diterapkan di masa depan. 2. Keputusan tidak terprogram. Keputusan pengambilan meliputi 3 kegiatan proses, yaitu A. Kegiatan yang menyangkut pengenalan, penentuan, dan diagnosis masalah. B. Kegiatan yang menyangkut pengembangan alternatif pemecahan masalah. C. Kegiatan yang menyangkut evaluasi dan memilih pemecahan masalah terbaik. Adapun ciri-ciri keputusan yang baik yaitu A. Setiap keputusan sekolah yang diambil harus dikomunikasikan dengan jelas kepada orang-orang yang terkenal keputusan. B. Kepala sekolah, staf, dan personel lainnya berpartisipasi penuh dalam pembuatan keputusan sekolah. Model-model pengambilan keputusan dalam total quality management. B. Model-model pengambilan keputusan dalam total quality management. 1. Model klasik. Pengambilan keputusan bertindak untuk memenuhi tujuan yang diketahui dan disetujui. B. Pengambilan keputusan menghadapi situasi kepastian dan memperoleh informasi lengkap. C. Kriteria pengevaluasian alternatif diketahui. 2. Model administrasi. Model administrasi dalam pengambilan keputusan didasarkan atas karya Herbert Alexander Simon. 3. Model politik. Model politik paling mendekati situasi pengambilan keputusan yang sesungguhnya. A. Organisasi terdiri dari sejumlah kelompok yang berbeda kepentingan, tujuan, dan nilai-nilai. B. Informasi bersifat ambigu dan tidak lengkap. C. Pemimpin tidak memiliki waktu dan sumber daya atau kapasitas mental untuk mengidentifikasi seluruh dimensi masalah dan memproses informasi-informasi yang relevan. D. Pemimpin terlibat dalam tarik ulur perdebatan untuk memutuskan tujuan pengambilan keputusan serta mendiskusikan alternatif keputusan. Quality management. B. Model-model pengambilan keputusan dalam total quality management. 1. Model klasik.
Pengambilan keputusan bertindak untuk memenuhi tujuan yang diketahui dan disetujui. B. Pengambilan keputusan menghadapi situasi kepastian dan memperoleh informasi lengkap. C. Kriteria pengevakuasian alternatif diketahui. 2. Model administrasi. Model administrasi dalam pengambilan keputusan didasarkan atas karya Herbert Alexander Simon. 3. Model politik. Model politik paling mendekati situasi pengambilan keputusan yang sesungguhnya. A. Organisasi terdiri dari sejumlah kelompok yang berbeda kepentingan, tujuan, dan nilai-nilai. B. Informasi bersifat ambigu dan tidak lengkap. C. Pemimpin tidak memiliki waktu dan sumber daya atau kapasitas mental untuk mengidentifikasi seluruh dimensi masalah dan memproses informasi-informasi yang relevan. D. Pemimpin terlibat dalam tarik ulur perdebatan untuk memutuskan tujuan pengambilan keputusan serta mendiskusikan alternatif keputusan. Baik, saya atas nama Indriani Lestari akan membacakan kembali bab 8. Entrepreneurship, jasa pendidikan yang berfokus pada mutu pendidikan. A. Pengertian kewirausahaan dalam dunia pendidikan. Kewirausahaan dalam dunia pendidikan adalah orang yang berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. B. Kepala sekolah sebagai entrepreneur lembaga pendidikan. Kepala sekolah merupakan figur seorang pemimpin pendidikan yang patut dicontoh oleh semua kalangan, baik guru, karyawan, dan siswa. Lembaga pendidikan atau sekolah juga akan mempunyai nilai tersendiri jika mampu memasukkan nilai wirausaha ke dalam wilayah pendidikan. C. Penerapan pendidikan kewirausahaan di sekolah. Penerapan pendidikan kewirausahaan pada dunia pendidikan, khususnya sekolah, mendapatkan tanggapan yang sangat positif, baik siswa, guru, kepala sekolah, maupun para orang tua atau wali siswa. Pertama, pendidikan kewirausahaan. Apabila dilihat dari segi lulusan output, siswa SMK lebih cakep dan terampil dalam berwirausaha daripada siswa lulusan SMA. Mereka bisa berdiri sendiri, mendirikan tanpa harus kuliah. Dan memang kalau dipikir, siswa SMK merupakan siswa yang berpeluang untuk sukses. SMK merupakan sekolah yang bernilai plus karena mendapatkan pengetahuan umum ditambah dengan pengetahuan wirausaha. Dengan kata lain, tidak hanya teori yang didapat, tetapi juga praktek. Terima kasih.